Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Hari ini kita akan masuk perkuliahan ya dengan mata kuliah algoritma dan pemrograman. Sebelumnya sudah saya upload. Bahan materinya ada di e-learning. Nanti kalau memang sudah dibaca, nanti kita tinggal review saja. Hari ini kita belajar tentang apa. Itu. Hari ini, materi yang akan saya sampaikan adalah tentang konsep dasar algoritma. Nah, sebelum kita mulai, ada beberapa aturan yang harus kita sepakati ya. Jadi, untuk perkuliahan ini, toleransi keterlambatan maksimal 20 menit. Ini adalah kalau misalnya kita tatap muka ya, jadi ada keterlambatan maksimal 20 menit. Kalau misalnya versi daring ini keterlambatan itu bisa terjadi karena banyak hal ya. Jadi karena ada sinyal dan keperluan yang lain, nah itu bisa ditoleransi. Kemudian ketika saat tatap muka harus menggunakan baju rapi, tidak memakai sandal atau sepatu sandal. Yang ketiga ada tugas. Kalau ada tugas itu hasilnya tidak boleh ada plagiarisme. Jika ada maka akan dinilai 0. Kemudian selanjutnya, mahasiswa diharapkan aktif dalam berdiskusi. Nah, aktif dalam berdiskusi ini ada proporsional nilainya. Jadi, untuk selain mata kuliah ini, mata kuliah yang lainnya juga akan saya buat seperti ini proporsinya. Jadi, nantinya saya akan lebih menonjolkan nilai partisipasi, kemudian nilai tugas-tugas kecil pada saat materi. Nah, itu akan saya tonjolkan di situ. Jadi, agar kelihatan bagaimana proses pembelajaran yang terjadi. Jadi, nilai UAS ada 30%, kemudian nilai UTS 20%, absen 10%, ada tugas besar, karena ini adalah mata kuliah algoritma pemrograman, jadi nantinya final project-nya yaitu membuat suatu project-nya atau tugas besar, itu di mana di tugas besar tersebut mengandung banyak atau mengandung kumpulan dari materi-materi yang sudah dikerjakan. Jadi nanti disatukan menjadi sebuah aplikasi atau suatu project. Kemudian ada kuis dan tugas mandiri. Dan yang terakhir partisipasi 15%. Nah, partisipasi di sini adalah bagaimana keaktifan dalam bertanya, kemudian bagaimana mahasiswa aktif dalam menyampaikan pendapatnya, dan juga menjawab pertanyaan. Gitu. Selanjutnya adalah deskripsi mata kuliah. Nah, mata kuliah algoritma pemrograman ini bertujuan untuk menyelesaikan suatu masalah, pembangunan, dan perancangan program. Oke. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat mengetahui dan mengerti langkah-langkah bagaimana cara menyelesaikan masalah secara logis, baik ditulis secara sistematis. Hari ini itu bertujuan untuk mengidentifikasi konsep dasar algoritma dan membuat notasi algoritma. Nah, biasanya yang dilupakan itu adalah cara pembuatan notasi algoritma. Nah, sebenarnya notasi algoritma itu harusnya itu dibuat dulu sebelum kita memprogram langsung ke dalam suatu program aplikasi atau bahasa pemrograman. Sebaiknya seperti itu, karena prosedurnya seperti itu. Sebelum kita masuk ke apa itu notasi, apa itu konsep dasar pemrograman, nah kita harus tahu dulu nih, sebenarnya kenapa sih harus ada suatu algoritma gitu. Sebelumnya, latar belakangnya adalah bahwa di sebagai manusia, ya kita itu pasti banyak masalah gitu. Setiap manusia punya masalah, setiap suatu produk, suatu pekerjaan itu pasti ada masalah atau persoalan. Jadi masalah atau persoalan adalah menurut KBBI itu merupakan sesuatu yang harus diselesaikan atau dipecahkan. Kemudian ada juga masalah itu artinya adalah pertanyaan atau tugas yang harus dicari jawabannya. Jadi selama ini kalau ada masalah kita pasti butuh suatu
Kalau kita punya masalah, kita butuh suatu apa, Feb? Solusi, Bu. Nah, solusi. Ya, betul. Jadi, untuk mensolusikan suatu masalah, maka kita membutuhkan suatu cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi, ini kita membicarakan masalah secara global ya. Jadi, belum masuk ke dalam masalah di dalam lingkungan komputer. Contoh permasalahan, ini contoh permasalahan yang memang sudah biasa kita temui. Misalnya, ada setumpuk kartu, kemudian urutkan kartu-kartunya tersebut supaya tersusun menaik. Jadi mulai, misalnya ada kartu dari nomor 1 sampai 10, tapi bentuknya acak. Jadi bagaimana caranya untuk menumpuk kartu mulai dari 1, 2, sampai dengan 10. Mulai dari nilai yang kecil hingga nomor yang besar. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, misalnya ada tabel berisi peserta ujian. Kemudian, apakah ada peserta ujian dengan nomor X? Nah, bagaimana caranya mencari nama peserta ujian atau nomor peserta ujian dalam daftar ujian tersebut? Ya. Itu adalah contoh suatu masalah. Contoh lain misalnya, contoh lain yang simple itu adalah dalam kehidupan sehari-hari mungkin ya, kita sering temui misalnya contohnya mungkin Feby atau Luffy ya, mau memasak telur, mau menggoreng telur. Nah, itu kan suatu masalah. Masalah ya. Kenapa disebut masalah? Karena butuh solusi. Bagaimana caranya memasak telur gitu. Ya, bagaimana cara memasak telur, Ismail? Caranya gimana? Saya lebih suka bikin kopi, Bu. Oh ya, kopi. Boleh. Selain telur, kopi juga boleh. Bikin kopi ya, Bu ya. Pertama, sediakan cangkir. Ya. Oh, masak air dulu, Bu. Masak air berarti Air. sediakan ketel kecil. Ya. Ambil air, masukkan ke dalam ketel. Atau persiapan dulu, siapin kompor, udah ada gasnya. Siapin ketel. Nah, setelah itu bahan-bahannya harus ada air, ada kopi, gula. Oke. Dan jangan lupa gelas kecil. Oke, berarti harus nyalain kompor, cetek. Udah nyala, kemudian taruh ketel, isi air 1 gelas. Tunggu sampai mendidih. ya. Sambil menunggu cangkir itu saya kasih kopi 2 sendok, kasih gula 1 sendok. Begitu mulak tuangkan. Jangan lupa dikuder pakai sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke. Nah, itu. Oke, bagus. Ya, bagus sekali jawabannya. Ya, betul. Jadi itu adalah salah satu contoh masalah ya. Jadi masalah. Jadi sebenarnya kita tuh sehari-hari itu dihadapkan dengan masalah gitu. Semua hal yang akan kita lakukan itu juga disebut masalah. Mau menggoreng, mau belajar, mau bangun dari tempat tidur pun itu juga adalah suatu masalah karena kita harus melakukan sesuatu ya gitu untuk mencapai dari tujuan tersebut. Tuh. Kemudian ini contoh masalah dengan persoalan parameter. Nah, ini semoga kalian sudah membacanya ya. Jadi saya hanya mereview saja yang ada di sini. Misalnya kalau ada masalah dengan parameter, misalnya ada soal pengurutan, ada soal pencarian, dan persoalan mencari nilai terbesar. Misalnya kalau persoalan pengurutan itu ada misalnya list itu ada daftar diisi sebuah nilai, saya ada nilai mahasiswa dari NIM 1 sampai 10. Kemudian bagaimana caranya agar daftar mahasiswa tersebut itu disusun secara urutan menaik. Jadi mulai dari nilai 90 atau 100 kemudian sampai nilai yang paling bawah. Itu namanya persoalan menggunakan parameter. Ya, parameternya adalah list atau daftar. Kemudian ada pencarian. Pencarian juga misalnya ada daftar tadi, bagaimana caranya mencari nama mahasiswa yang nilainya 60. Nah, ini juga soal pencarian. Kemudian selanjutnya bagaimana caranya mencari nilai terbesar. Nah, siapakah yang memiliki nilai terbesar di dalam daftar mahasiswa? Nah, itu juga cara untuk mensolusikan, untuk menemukan nama siapa yang memiliki nilai terbesar, misalnya Lucia atau Dandi. Nah, itu caranya bagaimana? Nah, itu adalah sebuah contoh persoalan dengan parameter. Kemudian lanjut lagi.
Jadi sebelum kita masuk ke arah lebih jauh lagi, ya, kita harus belajar dulu nih yang namanya sejarah algoritma. Sebenarnya algoritma itu adalah jantung dari ilmu komputer atau informatika. Jadi orang yang berkecimpung di dunia informatika seharusnya menguasai namanya algoritma. Begitu ya Ismail ya? Kan Ismail seperti itu ya. Membangun banyak program, punya banyak proyek. Nah, kemudian algoritma itu berasal dari kata algoritm yang artinya proses menghitung dengan angka Arab. Kemudian perubahan kata algoritm ini menjadi algoritm muncul karena sering dikelirukan dengan aritmatik. Jadinya dari akhiran SM berubah menjadi THM gitu. Penemunya adalah orang Arab namanya Al-Khawarizmi. Ini adalah penemunya. Kita berkenalan dulu sebentar dengan sejarah algoritma. Nah, selanjutnya masuk ke definisi nih. Nah, definisi dari algoritma. Algoritma itu apa sih gitu? Jadi kalau kita membicarakan tentang algoritma, jangan langsung membicarakan tentang bahwa algoritma itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan komputer. Oh, ternyata enggak gitu. Ternyata algoritma itu adalah urutan langkah-langkah untuk memecahkan masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Jadi tadi kayak misalnya Ismail tadi untuk membuat kopi ada langkah-langkahnya. Langkah pertama apa? Merebus air, kemudian menuangkan kopi, menuangkan gula. Itu adalah langkah-langkah memecahkan masalah. Jadi yang namanya algoritma itu adalah urutan langkah-langkah, bukan langsung membicarakan tentang bahwa algoritma itu harus berhubungan dengan komputer. Nah, tidak, sebenarnya di kehidupan sehari-hari pun kita menemui hal-hal yang membutuhkan algoritma. Kemudian, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, algoritma itu adalah urutan logis pengambilan putusan untuk memecahkan masalah. Nah, sekarang kita masuk ke dalam algoritma dalam program komputer. Nah, algoritma dalam program komputer itu merupakan daftar langkah atau instruksi untuk menyelesaikan masalah dari pekerjaan tertentu. Dengan adanya algoritma akan lebih mudah untuk membuat program komputer yang rumit sekalipun. Artinya, kalau kita sudah berhubungan dengan komputer, artinya masalah yang kita hadapi itu harus diselesaikan dengan komputer, yang bisa diselesaikan dengan komputer. Misalnya, kayak tadi ya, dalam hal pencarian, bagaimana cara mencari mahasiswa yang memiliki nilai tertinggi dalam daftar nilai. Nah, itu juga termasuk dalam pemecahan masalah menggunakan algoritma. Kemudian, bagaimana caranya mencari mahasiswa yang memiliki nilai 60. Nah, itu cara penyelesaiannya menggunakan algoritma di dalam komputer gitu. Jadi sudah tahu ya bedanya ya? Sudah tahu belum Lutfia bedanya? Bagaimana Lutfia? Tahu bedanya antara algoritma dalam kehidupan sehari-hari dengan di komputer? Iya, Bu. Oh ya. Bagus, alhamdulillah. Selanjutnya, nah ini contoh algoritma dalam memasak. Jadi dalam memasak juga ada algoritmanya, walaupun belum diterjemahkan dalam komputer gitu ya. Jadi setiap kegiatan pasti ada langkah-langkah atau prosedur. Contohnya algoritma memasak. Yang pertama, tuangkan 1 gelas santan ke dalam wajan, kemudian masukkan bumbu-bumbu yang telah dihaluskan, aduk hingga merata. Yang nomor 3, tambahkan garam dan merica. Yang nomor 4, masak dengan api sedang. Terus kemudian diaduk. Ini juga merupakan contoh algoritma. Kalau contoh lain misalnya algoritma menggoreng telur tadi. Misalnya contohnya siapkan dulu kompor, siapkan wajannya, kemudian tuangkan minyak gorengnya, kemudian baru ceplok telurnya. Setelah itu barulah dimasak, matang ditaruhkan di piring, gitu ya. Nah, itu contoh dari algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Ini contoh algoritma pengurutan kartu. Tadi di awal sudah saya jelaskan, nanti kalian bisa baca sendiri. Contoh lagi, ini yang paling sering dihadapi, yaitu algoritma pertukaran isi gelas. Misalnya ada 2 buah ember,
antara A dan B. Kemudian ember A warnanya airnya berwarna kuning dan ember B airnya berwarna biru. Bagaimana caranya agar ember A menjadi biru warnanya dan ember B menjadi kuning warnanya? Menurut Feby bagaimana, Feb? Caranya gimana? Nggak tahu, Bu, bingung. Oh, nggak tahu, bingung ya? Oke, ada yang tahu nggak caranya? Bagaimana caranya memindahkan isi air A ke B, tapi tanpa tumpah, tanpa tercampur airnya. Kan kalau misalnya langsung disiram nih, dari A kuning ya, ke B langsung disiram, nanti kecampur warnanya ya, jadi hijau. Jadi bagaimana caranya? Mungkin Dandi bisa menjawab? Ditambah wadah satu lagi, Bu. Oke, ya betul. Jawabannya itu ditambah wadah satu lagi, memang betul. Nah, ini solusinya itu harus menambah. Pokoknya ditampung di mulut dulu, Mas Dandi. Itu kan ember. Kalau ember jadinya kan nggak mungkin. Jadi kita harus punya satu tempat lagi, tempat kosong, sehingga tempat kosong tersebut bisa digunakan untuk menuang air dari ember sebelumnya, ember yang ada isi airnya. Contohnya, tuangkan air dari ember A ke dalam ember C. Kemudian tuang ember A ke dalam ember C. Selanjutnya, ember A-nya kan sekarang kosong. Nah, sekarang tuangkan air dari ember B ke dalam ember A. Kemudian dari ember A-nya sekarang sudah ada isinya ya. Nah, sekarang terakhir tuang ember C ke dalam B. Tuh. Nah, ini caranya untuk menukarkan isi air ya. Ini juga ada algoritmanya, itu namanya agak sederhana sekali, tapi bisa kok dibuat programnya. Gitu. Nah, selanjutnya ke karakteristik algoritma. Jadi kalau kita tadi sudah membicarakan tentang algoritma itu apa, definisinya apa, jenis-jenisnya apa. Nah, kemudian karakteristiknya apa gitu. Jadi algoritma itu yang pertama harus berhenti setelah mengerjakan sejumlah langkah terbatas. Jadi algoritma harus punya sesuatu yang stop gitu. Jadi kalau mungkin kalau di bahasa pemrograman itu ada N-nya gitu ya. Ada perintah N-nya. Jadi harus ada yang memberhentikan algoritma dalam berjalan. Karena apa? Karena kalau berjalan terus, maka dia akan muter terus, looping gitu. Dan itu nggak mungkin bisa memproses data selanjutnya. Yang kedua, langkah harus didefinisikan dengan tepat dan tidak boleh ambigu. Jadi setiap langkah itu harus jelas, harus tepat, tidak boleh ada kalimat yang ambigu atau membingungkan. Kemudian algoritma harus punya input, harus punya output, dan harus efektif. Jadi harus ada inputnya, outputnya, dan efektif. Tidak boleh ambigu kata-katanya. Saya tidak boleh ambigu itu misalnya mengambil piring atau gelas. Nah, piring atau gelas ini akan ada ataunya ya, piring atau gelas. Ini harus dijabarkan lagi menjadi dua langkah, mengambil piring, kemudian mengambil gelas. Nah, begitu. Jadi tidak boleh ada yang ambigu. Selanjutnya, syarat algoritma yang baik adalah jadi tingkat kepercayaannya itu harus tinggi. Jadi reliability-nya harus tinggi. Jadi hasil yang diperoleh itu berakurasi tinggi. Jadi kalau algoritmanya itu menghasilkan nilai yang kurang valid, artinya algoritmanya masih belum baik untuk digunakan dalam proyek tersebut atau aplikasi tersebut. Kemudian efisiensinya harus rendah. Jadi kalau kita punya algoritma hebat tapi proses loadingnya lama, nah itu juga nggak boleh. Jadi haruslah efisien. Jadi programnya sedikit atau codingnya sedikit tapi prosesnya cepat. Nah itu bagaimana caranya? Itu nantinya belajar di kompleksitas algoritma. Kemudian sifatnya general. Jadi bukan hanya untuk satu kasus, tapi juga untuk kasus yang lain gitu. Jadi kalau cuma satu kasus saja artinya nggak general dong, maksudnya nggak fleksibel begitu. Jadi harus bersifat general dan fleksibel. Yang keempat tadi ada efektif dan
mudah untuk dimengerti. Oke, yang selanjutnya adalah, nah, untuk melatih pemahaman teman-teman, coba kalian masuk ke ini ya, ke bagian buka link kuisis. Bentar, saya kopikan di sini. Saya kopikan di buka link kuisis. Itu ada linknya. Kemudian nanti masukkan kodenya. Bentar. Nah, sudah semua? Semuanya sudah membukanya? Sudah, Bu. Oke, sudah. Sekarang kita akan coba ya, kita akan kuis kecil-kecilan. Kita mau coba. Saya akan start. Oh, belum ada nih. Sudah join belum? Enter join. Sudah, Bu. Oh, sebentar. Saya dari sini. Di sini dulu. Bentar. Oke. Continue sebentar. Coba kodenya 98316. Please ask your to join. Coba sudah dimasukkan? 98316. Oh, nggak bisa. Baby sudah belum? Sudah, Bu, tapi pakai kode yang ini 9544439. 95 itu sudah masuk ke soal apa belum? Belum, Bu. Belum Masih masuk ya? kayak Masih, gini, Bu. masih sama ya? Sebentar. No player, sebentar ya. Ini kemarin. Join my quiz, udah ya? Oh ya, sorry. Sudah masuk ke sini belum? Seperti ini. Start. Nah, di sini sudah ada siapa? Ini saya sudah masuk. Coba yang lain. Feby udah masuk belum? 459973. Sudah? Linknya masih yang itu, tahu? Ya, linknya joinmyquiz.com. Baru saya. Ini yang join baru saya. Dandi sudah belum? Sudah bisa join? Saya joinnya ini Bu, yang di kolom chat. Link yang di kolom chat. Iya, betul. Iya, sorry. Joinnya di yang join my quiz. Nah, ini saya kopikan lagi ya. Lupa saya salah. Oh, sorry. Joinnya ke sini. Ya, ini saya salah mengopikan. Sama kan? Joinmyquiz.com.
joinmyquiz.com. Sudah? Sudah gabung? Oke. Apakah kalian sudah gabung semuanya? Yang ini? Masuknya yang mana? Sudah, Feby? Bu. Yang 983156. Oke. Sekarang nah, ini udah ada soalnya. Ada pertanyaan, silakan dijawab. Nah, ini Feby udah menjawab satu. Kemudian Lutfia, salah jawab. Feby menjawab 2. Lanjut lagi, ada Dandi. Ya. Ya. Feby menjawab 4. Skornya masih yang paling tinggi adalah Feby. Skornya paling tinggi Feby. Masih kemudian Dandi, kemudian Lutfia. Ya, lanjut lagi. Feby, kemudian ada Dandi, masih belum menjawab lagi. Dandi. Feby yang merah itu masih salah. Kemudian Lutfia ini masih berhenti, Dandi juga masih berhenti nih. Udah, Bu. Salah satu. Oke, udah ya salah satu. Oh iya betul. Feby dapat skornya 5730. Di situ sudah ada jawabannya ya, Feb? Iya, Bu. Udah langsung ada Oh, ya. nilainya. Ada jawabannya nggak? Nggak ada. Oh, nggak ada. Oke, nanti dulu. Ada, Bu. Ada. Ada ya? Ada di bawahnya. Yang salah di yang bagian apa? Yang salah itu Feby di nomor 8. Nomor 8. Cuman ini nggak ada yang dicentang sebenarnya tuh, Bu. Oh Cuman iya ya. Berarti nggak ada kuncinya ya maksudnya. Oke, Lutfia sudah selesai. Kemudian tinggal Dandi terakhir. Ya, semuanya selesai. Skornya yang paling tinggi Dandi, Feby 5730, Dandi 54730. 5470. Oke. Nah, first-nya itu adalah Feby. Gitu ya. Jadi di situ buat memahami agar lebih paham atas apa yang tadi kita pelajari gitu. Oh, mana kita lihat yang salah. Oh, ternyata pertanyaan nomor 6 yang semuanya salah. Kita lihat pertanyaan nomor 6 itu apa? 56. Oh, syarat algoritma yang baik. Nah, ini di sini. Tadi Feby jawab apa? semua benar, Bu. Oh, semua benar. Haruslah sesuatu. Kecuali cost rendah, reliability, harus general, kemudian suatu program akan membuat susah di maintain. Haruslah sesuatu yang dapat. Nah, ini dong harusnya. Kecuali yang D. Ya. D. Suatu program akan membuat susah di maintain, kan? Iya, itu, Bu. Oke. Sekarang kita lanjutkan lagi ya. Nah, itu buat ice breaking. Biar nggak bosan.
Oke, lanjutnya adalah, nah kita mulai masuk ke program dan bahasa pemrograman. Jadi algoritma itu akan dirasa efektif atau akan lebih efektif jika dilaksanakan oleh sebuah pemroses atau prosesor. Pemroses itu biasanya ada manusia, ada komputer, ada mesin, dan robot gitu. Itu contoh pemrosesnya. Kemudian supaya komputer mengerti instruksi yang dibaca, maka instruksi tersebut harus ditulis dalam bahasa yang dipahami oleh komputer. Jadi begini konsepnya. Jadi tadi kita sudah mengenal dengan algoritma begitu ya. Algoritma itu berupa langkah-langkah. Kemudian bagaimana sih caranya agar algoritma itu menjadi efektif? Algoritma yang kita buat agar menjadi efektif itu maksudnya adalah biar lebih cepat kalau misalnya algoritmanya perhitungan berarti lebih cepat menghitung. Kalau algoritmanya mencari berarti lebih cepat mencari. Kemudian agar lebih cepat, lebih efektif, performanya lebih bagus, cost-nya lebih rendah, itu haruslah diproses menggunakan komputer. Nah, untuk diproses menjadi komputer, maka harus dikonversi dulu nih dari bahasa kita ya, kita bahasa manusia, dikonversi menjadi bahasa yang bisa diakses oleh komputer gitu. Jadi algoritma yang ditulis dalam bahasa komputer itulah yang disebut sebagai program ya. Jadi program itu adalah algoritma yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa komputer. Kemudian bahasa komputer yang digunakan untuk menulis program itu yang disebut sebagai bahasa pemrograman. Jadi kalau menulis algoritma itu tadi adalah bahasa manusia atau kalimat deskriptif biasa. Kemudian kita ubah menjadi bahasa komputer ya. Bahasa komputer itu harus menggunakan apa? Harus ditulis menggunakan apa? Menggunakan bahasa pemrograman. Orang yang menulis program komputer itu namanya programmer. Dan kegiatan mulai dari mendesain hingga menulis program disebut sebagai kegiatan pemrograman. Sorry, ini kurang. Kemudian ada lagi bahasa pemrograman, ya kalian pasti sudah mengenal ini semua ya bahasanya ya. Walaupun baru tahu namanya, tapi pastinya sudah ada yang pernah dicoba sedikit-sedikit, mungkin pernah assembly, Fortran gitu kan, ada PHP, C++, C#, Java dan sebagainya. Nah, itu juga contoh-contoh bahasa pemrograman. Kemudian selanjutnya nah, kita masuk ke notasi algoritma. Jadi tadi tugas manusia adalah menuliskan algoritma dalam kalimat deskriptif atau kalimat manusia seperti biasanya. Kemudian bagaimana caranya dikonversi agar bisa diakses oleh si komputer. Nah, cara menulis teks algoritma tersebut itu ada langkah-langkahnya. Jadi nggak asal aja kita nulis sesuai sama kemauan kita. Nah, itu nggak bisa langsung diproses. Makanya harus ada aturannya. Jadi ada aturan. Aturan dalam menulis algoritma itulah yang disebut sebagai notasi algoritma. Ada beberapa cara penulisan ya. Ada cara penulisan notasi algoritma. Yang pertama ada langkah-langkah menggunakan kalimat deskriptif, kemudian menggunakan flowchart, dan yang terakhir adalah pseudocode. Ada yang sudah pernah mencoba? Yang nomor 1? Lutfia sudah pernah mencoba algoritma menggunakan nomor 1? Pernah nggak, Lutfia? Pernah dengar nggak? Membuat algoritma menggunakan kalimat deskriptif. Sudah pernah? Pernah, Bu. Pernah, oke. Kemudian kalau flowchart pasti sudah ya. Kalau pseudocode sudah pernah? Belum, Bu. Belum ya? Oke, nah kita akan belajar di sini menggunakan pseudocode. Oke, nah ini notasi yang pertama. Menggunakan langkah-langkah dalam langkah-langkah algoritma dalam kalimat. Ya kayak tadi waktu Ismail bilang apa? Bagaimana caranya membuat kopi? Nah, itu ada langkah-langkahnya. Nah, itu adalah algoritma menggunakan kalimat. Tuh ya. Nah, ini contohnya, misalnya menghitung rata-rata 3 buah data. Maka akan kita buat langkah-langkahnya. Rata-rata dari 3 buah data.
Yang pertama, baca bilangan A, B, C. Oh, kenapa sih harus pakai A? Kenapa harus pakai B? Kenapa harus C? Karena datanya 3 gitu. Datanya 3, jadi kita akan membaca. Kenapa harus menggunakan kalimat membaca? Membaca itu artinya kita bayangkan bahwa algoritma ini nantinya dibaca oleh komputer. Jadi artinya kita harus melakukan suatu input ke dalam komputer, gitu kan? Jadi harus ngetik di keyboard begitu. Jadi istilahnya adalah membaca. Membaca bilangan yang kita ketikkan, sebenarnya di dalam kalimat tersebut ada yang kita ketikkan di dalam keyboard yang terdapat 3 buah data. Ada A, ada B, ada C. Boleh nggak kalau EFGH? Boleh. EFGH gitu boleh. Boleh nggak kalau misalnya kita langsung masukkan baca bilangan 3, 4, 5? Boleh nggak kira-kira, Dandi? Bisa nggak? Kalau kalimatnya menjadi bacalah bilangan 3, 4, 5. Boleh nggak? Bisa nggak? Itu lebih ke angka ya, Bu? Lebih ke angka. Jawabannya bukan itu. Terserah mau jawab angka apa enggak. Boleh nggak? Aturannya boleh nggak? Kalau kita jawab baca bilangan 3, 4, 5. Boleh. Boleh. Oke, kita keep dulu ya. Kita kembali lagi di karakteristik tadi, algoritma. Karakteristik algoritma itu adalah di mana harus bersifat general. Ya kan, tadi ada ya soalnya ya. Nggak harus boleh berarti. Ya, berarti nggak boleh. Jadi kalau 3, 4, 5 berarti lama-lama angkanya itu terus yang diinputkan 3, 4, dan 5 gitu. Padahal kita mau menghitung rata-rata 3 buah angka yang kita nggak tahu angkanya berapa gitu kan. Angkanya nggak tahu berapa aja, makanya kita menggunakan data atau penyimpan data atau variabel yaitu A, B, dan C gitu. Kemudian yang kedua prosesnya adalah bagaimana caranya menghitung rata-rata, artinya kan A, B, dan C harus dijumlah, berarti A plus B plus C. Kemudian yang ketiga dibagi 3, ya kan? Karena adanya 3 bilangan maka A plus B plus C dibagi 3. Yang terakhir adalah tulis hasilnya. Nah, tulis hasil di sini artinya adalah hasilnya itu akan tampil di dalam layar. Gitu. Jadi hasilnya akan, jadi dibayangkannya itu adalah ketika kita membaca, tadi kan membaca itu menginputkan ya, artinya menginputkan ke dalam keyboard, kemudian ada proses dijumlah, kemudian dibagi 3, kemudian ditampilkan. Nah, hasilnya kan harusnya sudah keluar nih, ditampilkan. Nah, ditampilkan ini menggunakan kata tulis. Nah, kata tulis itu maksudnya menampilkan di layar. Jadi hasilnya berapa gitu. Itu adalah contoh kata-kata atau langkah untuk membuat algoritma dengan kalimat deskriptif. Contoh lagi, kalau menggunakan flowchart. Nah, ini contoh flowchart, pasti kalian sudah paham ya, kalau flowchart itu simbol-simbolnya ada start, end, kemudian ada input. Nah, input, di sini ada tulisan ya, digunakan untuk menuliskan proses atau menerima data dan mengeluarkan data. Ada input, ya input itu tadi, input dari keyboard gitu. Makanya kenapa bentuknya seperti ini, kotak jajar genjang itu maksudnya inputannya dari keyboard. Kita tuliskan dari keyboard, itu dibacanya dari keyboard. Tapi kalau tadi input atau baca, jadi kalimatnya adalah bisa input, boleh juga katanya menjadi baca. Kemudian ada segi 4, proses, ada conditional, preparation, ada arrow, dan konektor. Nah, selanjutnya ada bagan alir. Ini contoh ya, contoh menggunakan flowchart atau bagan alir. Menghitung luas persegi panjang. Nah, karena menggunakan luas persegi panjang, maka diawali dengan start gitu ya. Kita harus mengawali program melalui start. Start, kemudian masukkan P gitu kan. Yang dibutuhkan adalah 2 variabel ya. Ada panjang dengan lebar. Masukkan P, kemudian masukkan L, kemudian luasnya menjadi P dikalikan L. Setelah itu tulis hasilnya menjadi luas. Tulis itu artinya
menampilkan program atau menampilkan hasil program di layar, itu namanya tulis. Begitu. Paham maksudnya ini? Feby paham untuk membuat flowchart ya? Kalau flowchart insya Allah paham lah. Iya Bu, paham Bu. Oke. Nah, yang terakhir adalah menggunakan pseudocode. Nah, pseudocode ini mungkin masih agak-agak baru-baru mendengar. Sebenarnya kalau kalian membuat suatu makalah atau apapun ya, nggak harus flowchart aja kok membuatnya. Jadi membuat seperti ini juga udah boleh gitu. Nggak harus bentuknya tuh dalam bentuk flowchart gitu. Jadi membuat pseudocode juga boleh. Contoh menghitung luas persegi panjang. Nah, pseudocode itu terdiri dari tiga bagian. Ada program atau nama program, ini tulisannya besar, program, kemudian ada deklarasi, dan ada algoritma. Ini nama program kita tulis di atas, kemudian tadi kan programnya adalah persegi panjang, gitu kan. Kemudian di situ ada keterangannya, program untuk menghitung luas persegi panjang. Selanjutnya, deklarasi. Nah, deklarasi itu adalah untuk mendefinisikan apa saja yang akan kita gunakan, variabel atau elemen atau data apa saja yang akan kita gunakan untuk menghitung luas persegi panjang. Ya, data apa aja? Kita butuh panjang, kita butuh lebar, dan kita juga harus membutuhkan luas sebagai penampung terakhir. Apa nilai dari panjang sama lebar? Nah, selanjutnya adalah algoritmanya. Algoritmanya adalah read. Nah, read ini di sini itu bahasa Inggris ya, read atau baca. Sebenarnya baca lah. Read itu tadi apa ya? Dani, tadi read atau baca itu maksudnya apa? Baca itu maksudnya apa tadi? Apa namanya itu? Mendeskripsikan bukan Bu? Kayak misalnya Gimana? apa sih namanya tuh? Kayak menyatakan simbolnya bukan apa sih tadi? Jadi read di sini atau membaca di sini artinya memasukkan Ya gitu. data melalui keyboard. Jadi membaca data lewat keyboard gitu loh. Maksudnya. Jadi baca, read itu artinya membaca data lewat keyboard. Read P, L gitu. Kemudian luasnya adalah panjang kali lebar. Setelah itu write. Nah, write itu menampilkan hasilnya luas ke layar program. Itu namanya algoritma menggunakan itu namanya pseudocode. Menghitung luas persegi panjang. Gitu. Nah, ini ada contoh latihan kasus. Mungkin dari dua soal ini ya, ada dua dulu. Saya buatkan dua. Ada membuat algoritma menggunakan flowchart dan menggunakan pseudocode. Sebelum mengerjakan, coba yang menurut teman-teman semua, mana yang lebih mudah? Nomor 1 atau nomor 2? Nomor berapa, Feb? 1 Bu. Nomor 1 ya, yang lebih gampang. Ya, karena lebih familiar dengan flowchart. Gitu. Nanti kalian bisa coba ya. Ini nanti kita skip aja dulu. Kemudian bagaimana membuat algoritma menggunakan flowchart. Nah, nanti bisa berdiskusi dengan teman-temannya. Nah, jawabannya adalah, nah ini contohnya, menghitung luas, apa tadi, lingkaran ya? Menghitung luas lingkaran. Di sini ada start, kemudian kita kalau menghitung luas lingkaran butuh apa? Butuh jari-jari. Kemudian butuh pi ya. Jadi start, kemudian pi, kemudian masukkan jari-jari. Nah, ini kan bentuknya keyboard nih. Oh, jari-jarinya harus diinputkan lewat keyboard. Kemudian pi ini sudah menjadi konstanta. Kemudian kotak ini adalah proses luas sama dengan pi kali r kuadrat. Setelah itu hasilnya adalah luas lingkaran. Hasilnya adalah tampil di layar gitu. Kemudian yang terakhir, yang kedua ya tadi, atau yang ini ada pertanyaan?
Nggak ada. Oke, paham ya? Insya Allah lebih paham lah. Karena seharusnya udah bisa lebih menguasai. Kemudian yang kedua, program menentukan bilangan genap atau ganjil, gitu kan. Nah, ini di sini ada 3 bagian. Bagian pertama ada program, kamus atau deklarasi. Yang ketiga ada algoritma. Program ini berisi judul atau nama programnya, yaitu menentukan bilangan nama programnya. Kemudian kamusnya adalah berisi deklarasi. Jadi harus butuh apa ketika akan mendeteksi bilangan genap atau ganjil. Oh, butuh suatu nilai atau variabel yang menampung nilai, kemudian apa? Nanti dia akan mendeteksi. Misalnya kita inputkan nih nilai 2 di layar. Ya, kita inputkan lewat keyboard 2. Kemudian di layar akan muncul, oh ini bilangan genap. Kalau kita inputkan 3 di layar, ya melalui keyboard kemudian muncul di layar, maka terbacanya menjadi ini bilangan ganjil gitu. Nah, di sini ada input. Jadi inputnya adalah nilai n untuk dimasukkan dalam keyboard. Kemudian setelah itu prosesnya n di modulus 2. Jadi syarat dari bilangan genap itu adalah bilangan yang dapat dibagi habis oleh 0, oleh 2 ya, dibagi habis oleh nilai 2. Gitu. Kemudian setelah itu if m sama dengan 0 atau hasilnya adalah 0, maka hasilnya adalah bilangan genap. Jika hasilnya 1 atau bersisa, maka ini adalah bilangan ganjil. Tuh. Nah, semoga bisa lebih jelas lagi ya dari jawaban ini ya. Semoga bisa membuat hasil yang sudah dibuat akan lebih jelas lagi. Kemudian, oke, kita langsung masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya dari materi hari ini itu adalah kita tadi sudah belajar tentang bagaimana caranya memahami apa itu algoritma, gitu kan. Sebelum kita memahami algoritma, maka kita harus memahami konsep persoalan. Jadi kita tahu masalahnya apa. Kemudian kita tahu definisi algoritma itu apa. Ya, algoritma adalah urutan langkah. Kemudian kita tahu karakteristik algoritma itu seperti apa. Yang poin keempat adalah algoritma yang ditulis di dalam komputer atau menggunakan bahasa komputer itu disebut sebagai program. Dan kegiatannya disebut pemrograman. Setelah itu ada bahasa pemrograman dibagi menjadi beberapa kelompok. Dan yang terakhir adalah notasi algoritma yang kita bangun agar bisa diproses oleh komputer, maka kita susun menggunakan beberapa cara. Ada kalimat deskriptif, ada pseudocode, dan juga ada flowchart. Oke, kemudian selanjutnya, nah itu tadi kesimpulan, dan ini untuk lebih mengeksplor lagi kemampuan kalian, maka nanti silahkan nanti ada tugas mandiri, yaitu meringkas materi dari video tentang algoritma untuk lebih memperdalam materi yang telah dipelajarin hari ini. Begitu ya. Semoga hari ini lebih bermanfaat ya, bermanfaat materinya. Sampai ketemu lagi insya Allah minggu depan. Sebelumnya jika ada pertanyaan, boleh bertanya. Ada yang mau tanya? Iya, Bu. Oh iya, gimana ada tanya? Ya. Apakah algoritma itu hanya diterapkan maksudnya hanya diterapkan di dunia komputer, atau ke semua bidang ilmu pengetahuan juga harus menggunakan algoritma? Oke ya. Jadi apakah algoritma hanya diterapkan di dalam bidang komputer, gitu kan? Nah, sebenarnya algoritma itu kan urutan langkah. Sebenarnya konsep dasarnya itu adalah urutan langkah. Sebenarnya di dalam kehidupan kita itu kalau mau melakukan sesuatu itu sudah pasti ada urutan langkahnya seperti itu. Nah, sekarang intinya kalau di semua bidang pengetahuan sebenarnya seharusnya harus ada yang namanya algoritma. Jadi kalau kita menyusun makalah saja, itu pasti ada langkah-langkahnya.
Langkah pertama harus menulis apa, langkah kedua harus seperti apa, dan seperti itu. Itu ada langkah-langkahnya, jadi ada step by step-nya. Itu juga sudah termasuk algoritma. Nah, kalau misalnya algoritma yang kita pelajari di sini, yang menggunakan notasi algoritma dan sebagainya, itu artinya ada algoritma yang akan diproses di program komputer, begitu. Jadi, algoritma, langkah-langkah tadi, kemudian kita proses menggunakan program komputer, inilah yang disebut sebagai algoritma pemrograman. Ya. Jadi, algoritma kita konversi menjadi bahasa komputer, menjadi program, artinya ya, menjadi program. Nah, program inilah yang kita sebut sebagai algoritma pemrograman. Begitu. Begitu, Ismail. Berarti semua teknologi yang dibuat oleh manusia pasti menggunakan algoritma. Iya, betul. Iya, betul sekali. Seharusnya begitu. Walaupun sederhana begitu loh. Walaupun sederhana. Misalnya tadi membuat kopi gitu kan. Sebenarnya kalau konsep ini kita terapkan dalam diri sehari-hari kita, itu insya Allah ya hidupnya itu lebih teratur gitu. Misalnya, oh saya punya rencana hari ini ada 3. Rencananya A, B, dan C. Lalu harus ngapain dulu ya gitu. Sebenarnya itu lebih ke arah bagaimana cara kita menyusun langkah-langkah gitu agar kita bisa mencapai tujuan dengan baik gitu kan, dengan optimal gitu. Kan sama aja seperti itu. Jadi mulai dari yang sederhana maupun yang kompleks, nah ini ada suatu caranya. Untuk yang kompleks ya pastinya dikerjakan menggunakan komputer gitu. Begitu, Ismail jawabannya? Mana Ismail? Oke. Ada lagi yang lain? Mau bertanya mungkin? Izin bertanya, Bu. Iya, bagaimana? Misalnya nih ya, Bu. Jadi ada tamu, ada Gojek. Ya, bagaimana Dandi? Misalnya nih, Bu, kan kita dalam bidang teknik komputer nih. Biasanya kan algoritma itu biasa dibuat di awal kan sebelum merancang suatu sistem ataupun suatu program gitu kan. Nah, misalnya nih, Bu, kita sudah membuat algoritma. Nah, terus ketika kita mengimplementasikan algoritma tersebut ternyata tidak sesuai dengan algoritma yang kita buat gitu. Misalnya ya, sensor ini harus terhubung dengan Arduino, ternyata harus ada perangkat lain gitu, tidak sesuai dengan algoritma yang pertama dibuat, Bu. Nah, itu apakah boleh gitu kita mengubah algoritma yang sudah kita buat di awal itu untuk memperbaikinya sesuai dengan implementasi kita gitu, Bu? Oh ya boleh. Jadi kalau misalnya kita nggak sesuai, itu berarti kan algoritmanya salah ya. Misalnya kita punya tujuan, kemudian kita buat algoritmanya. Ternyata algoritma ini nggak bisa mengantarkan kita sampai ke tujuan. Artinya ada yang salah dengan algoritmanya kan, gitu. Makanya ya kita rubah lagi algoritmanya agar tercapai tujuannya, begitu. Jadi ya nggak apa-apa mau dibongkar pasang. Makanya kalau kita membuat algoritma itu bisa saja satu kasus itu untuk 3 orang misalnya, itu bisa menghasilkan banyak sekali algoritma gitu. Karena cara berpikir kan beda-beda, sudut pandang orang beda-beda begitu. Jadi nggak masalah mau algoritmanya diubah, mau ditambahin, dimodifikasi keseluruhan ya, itu nggak masalah selama tujuannya akan tercapai gitu. Yang penting kan tujuannya tercapai gitu. Begitu. Jadi kan kebanyakan decision, Bu, dalam algoritma. Jadi ketika decision tertentu tidak pilihan, maksudnya tidak tercapai, looping lagi kan, akan ngeloop lagi. Nah, itu supaya tidak looping itu berarti jangan dibuat decision ya, Bu ya? Apa gimana, Bu? Kalau ini kan masalahnya udah kasus ya, tergantung kasusnya. Nah, makanya sebelum ini tips ya. Sebenarnya ini tips sebelum kita masuk ke program. Jadi tadi itu sebelum kita membuat program, makanya disarankan harus membuat notasi algoritmanya dulu gitu loh. Jadi ini tips sebenarnya. Jadi notasi algoritma ini penting karena ketika kita salah, belum sampai programnya nih, belum jadi nih, tapi kita sudah tahu urutan langkahnya. Jadi kita mendetailkan dulu secara manual, secara tulisan, langkah pertama, kedua, ketiga itu apa, sampai detail, sampai yang case-case yang kasus tertentu yang tidak tertangani itu harus ada di langkah-langkah tersebut. Gitu. Nah, terus misalnya tadi kayak Dani misalnya sensor. Nah, kalau sensornya mati,
harus apa programnya. Kalau sensornya misalnya redup, nah redup gitu kan belum mati-mati banget. Nah itu harus seperti apa programnya. Kalau sensornya misalnya ada kesalahan atau misalnya dia tiba-tiba di tengah jalan mati gitu langsung konslet, terus apa yang harus dilakukan oleh programnya? Nah itu. Jadi kita harus dengan membuat notasi algoritma, maka kita tahu, oh kalau menangani kasus ini berarti si program harus seperti ini. Untuk menangani kasus A seperti ini, kasus B seperti ini, C seperti ini. Jadi detail, didetailkan dulu. Setelah itu kalau sudah yakin bahwa notasi algoritmanya betul, sesuai dengan langkah dan sesuai dengan kasus yang akan dihadapi nantinya, nah baru dibuat programnya, gitu. Jadi beda ya antara program dengan notasi algoritmanya. Kalau notasi algoritma itu artinya kita belum masuk ke membuat coding gitu loh. Jadi baru nulis rancangannya, nulis kayak tadi langkah-langkah. Oh, langkah-langkah jika ini maka seperti apa, jika lampu mati maka harus bagaimana. Gitu kan? Itu kan if ya. If lampu mati maka then apa gitu kan. If lampu redup then apa, misalnya seperti itu. Itu contohnya. Jadi makanya pentingnya notasi algoritma ini dibuat biar kalau misalnya kita di tengah jalan sudah membuat program, ternyata programnya nggak jalan. Nah, itu mengantisipasi hal-hal seperti itu. Begitu. Dan paham ya maksudnya ya? Iya, Bu. Paham. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Oke, ada yang lain? Mungkin? Iya, Ibu, izin bertanya, Iya. Bu. Oke, boleh, silakan. Kan salah satu syarat untuk algoritma yang baik itu kan mudah dimengerti ya, Bu. Nah, sedangkan untuk penulisan notasi algoritma itu kan ada 3 tuh, Bu, yang langkah-langkah dengan membuat deskriptif, terus flowchart sama pseudocode. Nah, untuk 3 notasi itu tuh ada kayak ketentuan nggak sih, Bu? Kayak misal flowchart tuh lebih mudah membuat memecahkan masalah misal plain A, terus yang pseudocode plain B. Soalnya tadi dijelasin sama Ibu juga yang pseudocode itu kan emang kayak belum pernah belum familiar ya? Familiar sama kita, jadi kayak lebih nggak ngerti gitu Bu kalau pseudocode. Nah, untuk 3 notasi itu tuh ada tingkatan kayak kemudahan atau ketentuan dalam memecahkan masalah nggak sih, Bu? Oke. Gitu sih. Sebenarnya kalau di antara 3 ini yang paling dekat dengan bahasanya ya atau codingnya gitulah, kita ngomong source code-nya, itu yang paling dekat itu adalah di bagian pseudocode. Jadi di pseudocode itu kalau kita bisa menulis sesuai dengan aturan pseudocode itu seperti apa, nanti tinggal codingnya itu enak banget gitu, cuma tinggal konversi. Oh, kalau input berarti codingnya itu misalnya pakai bahasa pemrograman sih ya, kalau sih berarti misalnya pakai scanf gitu. Input berarti pakainya scanf. Oh, terus ada tulisan tuliskan atau output. Oh, output berarti pakainya write misalnya. Di bahasa C seperti itu. Atau di C++, kalau pakai C++ berarti kalau tadi ada kalimat kata input. Input artinya oh kita harus pakai cin gitu ya. Cin tuh cin gitu kan. Kemudian kalau mau output artinya kita pakai cout gitu. Jadi lebih mudah, sebenarnya lebih mudah, yang sangat mudah itu lebih membantu adalah yang pseudocode karena dia hampir mirip dengan codingan. Cuma di situ kita masih menggunakan bahasa kita, karena kalimatnya masih bisa dipahami. Kemudian bisa kita detailkan kasus per kasusnya. Jadi kasus yang apa yang akan ditangani gitu. Nanti baru transfer atau dikonversi menjadi bahasa pemrograman. Begitu. Itu ada yang lain yang mau ditanyakan? Bu. Iya. Mungkin ada lagi. Nah, ini kan coba pseudocode. Nah, kalau pseudocode ini udah hampir mirip nih dengan apa tadi? Bahasa pemrograman yang seutuhnya ya. Jadi di sini misalnya ada kamus. Nah, kamus itu kan maksudnya deklarasi. Deklarasi itu ini ada n.2 integer. Nah, maksud di sini adalah kalau kita pakai bahasa C++ ya atau C, itu langsung kalau diprogram menjadi int n gitu kan, atau integer n titik koma begitu kan. Nah, ini cuma tinggal dikonversi sebenarnya. Makanya pseudocode ini akan lebih memudahkan untuk kita dalam konversi dari bahasa ini, bahasa kita, bahasa manusia menjadi yang apa namanya, yang masuk ke dalam
bahasa pemrograman. Begitu. Dan kesalahannya yang lebih sering sekarang itu adalah kalau programming atau kalau membuat program atau seorang programmer itu kadang itu melupakan yang namanya notasi algoritma. Jadi bikin program bisa ya, pernyataan if else itu bisa, atau membuat kondisi itu seperti apa itu bisa, menggunakan apa, looping, while, do, dan sebagainya. Tapi ketika ditanya konsepnya, ketika kasusnya berubah, lebih ruwet, nah ini nanti bingung lagi gitu. Jadi fungsinya membuat notasi algoritma itu adalah agar konsepnya itu lebih paham dan mengaplikasikannya itu juga lebih detail. Gitu. Begitu? Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke. Nah, tadi ya, ini yang tadi terakhir, ada tugas mandiri. Nah, ini biar lebih tahu bagaimana tentang algoritma, nanti bisa meringkas dari video yang ada di link berikut ini. Oke. Nah, sudah terakhir, slide terakhir. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas partisipasinya ya. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Ya, sampai ketemu di lain waktu. Semoga bermanfaat ya Ismail ya. Terima kasih ya Feby ya semuanya. Ya, Bu. Terima Terima kasih, kasih. Bu. Sama-sama Bu, terima kasih Sama-sama, kembali. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.